4, 3, 2, 1. Untuk tercapainya keluarga bahagia, maka kasih harus dibuktikan. Mau tahu caranya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar kita dapat menemukan caranya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Apa kabarnya sahabat keluarga Damar? Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang keluarga bahagia dan bukti kasih. Setiap keluarga, sebaik-baiknya kehidupan rumah tangga atau keluarga mereka, atau sedamai-damainya suatu keluarga, pasti mereka mempunyai masalah. Tidak ada satupun keluarga di muka bumi ini yang terbebas dari masalah. Tetapi yang menjadi pembeda dari setiap keluarga yang satu dengan keluarga yang lain adalah bagaimana mereka menyikapi, bagaimana mereka menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, pembeda inilah yang menjadi satu rahasia bagaimana suatu keluarga dapat mengalami atau dapat mewujudkan kebahagiaan yang dirindukan, yang didambakan oleh setiap keluarga. Yang perlu kita ketahui bahwa tidak ada satupun keluarga yang mampu melewati setiap masalah dengan kekuatan atau kemampuan atau kehebatan mereka sendiri. Baik itu karena tingkat pendidikan atau tingkat ekonomi, itu bukan satu cara untuk menyelesaikan. Karena sejatinya, apapun yang ada di dunia ini, termasuk kekuatan kita, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, maka kita tidak akan mampu menyelesaikan setiap persoalan di dalam keluarga kita. Ada satu kekuatan lain yang dibutuhkan, yang menjadi satu rahasia untuk kita dapat menyelesaikan, kita dapat mengatasi setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, sebelum lanjut, kami mau membacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita sekalian dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berbunyi demikian: sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sahabat keluarga Damar, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita bersama-sama bisa melihat bahwa kekuatan kasih itu memiliki satu kekuatan yang maha dahsyat.
Dikatakan di situ, sekalipun kita punya kekuatan, punya kemampuan untuk memindahkan gunung, atau kita punya karunia-karunia yang luar biasa dahsyatnya, tetapi kata firman Tuhan, kalau kita tidak memiliki kasih, itu sama sekali tidak berguna, tidak berfaedah, tidak ada manfaatnya. Sahabat keluarga Damar, saya percaya bahwa kita bersama akan sepakat bahwa kasih menjadi dasar bagi setiap keluarga di dalam membangun, di dalam merawat rumah tangganya. Terlebih di dalam kehidupan keluarga Kristen itu sendiri. Pada saat pasangan calon suami istri yang akan dinikahkan, mereka sudah diajarkan, mereka sudah diarahkan tentang hal ini, bahwa kasih menjadi dasar di dalam mereka merawat rumah tangga mereka. Tetapi apa yang terjadi saat ini? Ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristen diambang kehancuran. Ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristen yang sedang antri di pengadilan, yang sedang mengurus perceraian mereka. Pertanyaannya, sahabat keluarga Damar, apakah mereka tidak tahu firman Tuhan ini? Saya tidak yakin kalau mereka tidak tahu. Mereka sangat mengetahui tentang kasih. Bahkan mungkin ada yang mengajarkan tentang kasih. Tetapi yang saya mau katakan, yang saya ingin garis bawahi, bukan seberapa banyak kita mengetahui tentang kasih, bukan seberapa hebatnya kita mengajarkan tentang kasih kepada orang, tetapi yang paling penting, bukti kasih itu harus kita miliki dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Itu yang dituntut, yang dimau oleh firman Tuhan, yang menjadi satu rahasia keluarga itu dapat melewati gelombang atau badai kehidupan ini. Sahabat keluarga Damar, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, bukti kasih itu sangat penting, amat penting, dan terpenting kalau kita mau keluarga kita sungguh-sungguh bahagia. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, kasih bukan hanya sekedar kita ketahui, tetapi kasih harus kita miliki, harus kita lakukan di dalam kehidupan berumah tangga. Dan ini menjadi rahasianya. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, sebagai bukti kasih kita, sebagaimana dari kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan tadi, yang menjadi rahasia suatu keluarga bahagia, maka yang pertama yang saya mau katakan, mereka yang sungguh-sungguh membuktikan kasih bukan hanya sekedar tahu tentang kasih. Yang pertama, mereka menerima kelemahan atau kekurangan pasangannya. Seringkali yang terjadi konflik di dalam keluarga, baik antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara kakak beradik, mereka tidak bisa menerima kelemahan atau kekurangan pasangan mereka atau anggota keluarga mereka. Akan terjadi kemarahan, keributan, pertikaian di situ. Sementara di sisi lain kita katakan, aku punya kasih, aku tahu tentang kasih, aku mengajarkan tentang kasih. Tetapi kita tidak bisa menerima kelemahan atau kekurangan pasangan kita. Ini kegagalan kita. Maka yang pertama yang saya mau katakan, sahabat keluarga Damar, kalau engkau betul mempunyai kasih, maka buktikan kasihmu dengan menerima kelemahan dan kekurangan pasanganmu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang membuktikan bahwa mereka punya kasih, mereka hidup dengan melandasi saling percaya. Dikatakan dalam 1 Korintus 13 ini, bahwa kasih itu tidak cemburu dan tidak dan saling menjaga kepercayaan. Yang seringkali terjadi konflik dalam rumah tangga karena ada kecemburuan, tidak saling percaya satu dengan yang lain, atau dia akhirnya
tidak bisa menjaga kepercayaan itu. Tetapi dia katakan, aku punya kasih. Itu bukan kasih, itu hawa nafsu. Maka kalau kita benar punya kasih, sahabat keluarga damar, yang kedua tadi, kita harus saling percaya. Antar pasangan, antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara kakak beradik, harus saling percaya. Itu bukti kasih. Yang ketiga, mereka yang membuktikan bahwa mereka punya kasih, mereka akan saling membahagiakan dan tidak akan saling menyakiti. Itu bukan hanya di ucapan, aku sangat mengasihimu, aku mau membahagiakanmu. Tetapi dalam bukti tidak ada. Justru yang ada saling menyakiti antara pasangan, di antara orang tua dan anak, atau anak menyakiti hati orang tua. Dia tidak memiliki kasih. Maka ini hal yang ketiga yang penting. Kalau kita memiliki kasih, maka marilah kita punya satu tekad dan kita lakukan itu, bahwa aku mau membahagiakan pasanganmu, aku mau membahagiakan anggota keluargaku, aku tidak mau menyakiti. Dan yang terakhir, mereka yang sungguh-sungguh membuktikan kasih adalah mereka yang sabar menghadapi pasangannya atau anggota keluarganya. Kesabaran itu sangat dibutuhkan. Sampai kapan? Kesabaran itu tidak ada batasnya. Kalau dunia ini katakan sabar itu ada ujungnya, tapi mereka yang di dalam Tuhan, yang memiliki kasih, kesabaran itu tidak ada batasnya. Dia harus terus sabar. Dia terus sabar di dalam menghadapi pasangannya atau anggota keluarganya. 4 hal inilah yang dibuktikan atau harus kita buktikan kalau kita mau mengalami kebahagiaan. Sahabat keluarga damar, akhirnya saya mau katakan bagi kita sekalian, ingin bahagia keluargamu? Jangan hanya tahu tentang kasih, tetapi buktikan kasih itu dalam kehidupan kita, mulai dari keluarga kita. Jangan kita tuntut orang lain, mulai dari diri kita. Maka saya percaya keluargamu akan mengalami kebahagiaan itu. Tuhan Yesus memberkati seluruh sahabat keluarga damar. Shalom Aleichem.